Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Malam ini merupakan malam yang ditunggu, malam menuju Ramadan. Alhamdulillah kita sudah selesaikan puasa kita sebanyak 6 hari. Mudah-mudahan ibadah puasa, sholat, dan termasuk ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah, sehingga kita semua ini termasuk merupakan orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, merupakan orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, Ramadan itu datang kepada kita semua membawa beberapa kebaikan buat kita yang tentu kalau kita laksanakan nilai pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah. Lalu apa saja kebaikan dibawa oleh Ramadan? Yang pertama, doa kita di bulan suci Ramadan ini ijabah, diterima oleh Allah. Makanya kebanyakan berdoa. Makanya kata Rasul, Bapak Ibu, ada hebat-hebat buat kita ijabah itu, kata Rasul. Yang pertama antara azan dan iqamah kita berdoa. Jangan dulu kita bercerita. Tapi di situ mohon maaf, di situ kita fantar bercerita. Makanya itu kalau Nabi ada orang mau cerita antara azan dan iqamah, Nabi tidak mau layani. Malah Nabi itu angkat tangan, seakan-akan tadi berkata, jangan dulu bercerita. Apalagi sekarang kan sudah ada tenggang waktu azan dan iqamah. Anggaplah kita sholat sunnah kurang lebih 3 menit. Apalagi sekarang kan saya ini 9 menit tenggang waktunya. Berarti lama kita berdoa. Hampir semuanya itu rata-rata 9 menit. Tadi malam saya ceramah di televisi 9 menit. Kesempatan kita untuk berdoa. Cuman di sana saya lihat agak cepat sedikit waktu saya. Maka tadi saya bilang dalam hati saya tidak dapat mungkin ceramah itu. Ternyata karena saya tadi buka bersama di Jalan Kampung Pasar Terong, saya ganti pakaian di Jalan Ancidai Moyo, ada di situ. Saya mau lewat di Jalan Boulevard, ternyata macet total. Untung motor, seandainya mobil tidak sampai di sini. Saya langsung putar balik menuju Jalan Abdullah dari Surua. Hampir semua media sedang itu sudah ada semua. Ternyata alhamdulillah media kita di sini agak terlambat waktunya. Luar biasa, itu bisa bernapas bagi kita. Sedangkan ada media di Kabujana semua sudah ada kita makanya. Ternyata sampai di sini saya lihat mungkin sudah lebih baru 10 orang ya. Hadirin, ayo kita kembali para hadirin. Doa antara hadirin. Makanya saya itu kalau di medsos saya, pokoknya hampir semua itu ya. Kadang-kadang saya itu kalau ada orang mau cerita,
suci Ramadan dijawab. Yang kedua suku terakhir, akrabu ma yaqulu Abdul Rabbi wa huwa sajidu aksiru doai, antara apapun dengan tuanya yang paling dekat pada saat dia sujud. Ya. Makanya perbanyak bersujud, makanya perbanyak beriman. Karena tujuan daripada Allah menciptakan kita tidak lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah. Itu yang paling pertama. Makanya kalau tanya satu per satu, orang-orang yang ada di muka bumi ini tentang tujuan daripada beribadah, pasti kita akan mendengarkan jawaban itu bervariasi. Yang satu kita tanya apa tujuan kamu beribadah, mungkin ada yang berikan jawaban saya mengharapkan surga. Jawaban semacam itu tidak salah. Tapi timbul pertanyaan, bagaimana seandainya tidak ada surga? Kemungkinan besar orang itu tidak laksanakan ibadah kepada Allah. Jangan kita beribadah karena surga, jangan kita beribadah karena takut sama neraka, tapi kita beribadah semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Allah ridha terhadap sholat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Surga neraka itu gaib, mana itu gaib? Allah maha gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib, percaya adanya surga neraka, itu merupakan tempat kembalinya kita. Ya kita percaya. Baru jalan menuju surga penuh dengan liku-liku. Harus sholat. Di samping sholat fardu banyak sholat sunnah. Harus berpuasa. Di samping puasa Ramadan puasa sunnah. Harus banyak baca Al-Quran, harus banyak sedekah. Itu jalan menuju surga. Sedangkan jalan menuju neraka, tinggalkan saja sholat sudah pasti. Sudah pasti. Sedangkan orang yang sholat saja belum tentu masuk dalam surga. Apalagi yang namanya tidak pernah sholat. Nabi Idris pernah minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin rasakan surga sebentar. Boleh. Janji dulu. Apa ya? Kamu masuk dalam surga. Bukan untuk selama-lamanya, untuk sebentar. Kamu ingin rasakan. Boleh apa? Dimasukkan. Karena enak, nikmatnya dalam surga. Nabi itu lupa tidak mau keluar. Ayat Allah menyatakan keluar. Belum waktunya. Dan kamu sudah berjanji bahwa kamu masuk dalam surga bukan untuk selama-lamanya. Tapi Nabi itu berkata, ya Allah, biarlah saya di sini terus. Kenapa tidak mau keluar? Karena nikmat, kenikmatan. Istana presiden mana saja jauh lebih bagus daripada surga yang tadi. Makanya Pak Buat selalu dapat doa kepada Allah selesai. Ya Allah, yang penting saya bisa masuk surga Allah. Biarlah surga yang terakhir saja yang benar berdoa kamu. Saya tidak sependapat ketika ada ustaz, kalau kita minta surga jangan tanggung-tanggung. Minta surga Jannatul Firdaus kalau ibadah Senin Kamis. Minta saja yang terakhir saja. Sesuaikan kualitas ibadah kita. Ya Allah, yang penting saya bisa masuk surga ya Allah. Biarlah surga yang terakhir saja ya Allah. Ternyata istana presiden mana saja jauh lebih bagus daripada surga yang terakhir. Ayah Nabi itu keluar minta lagi. Ya Allah, surga saya rasakan. Sekarang saya ingin rasakan dalam surga. Allah itu tidak buat perjanjian, kenapa dia tahu? Kan istilah bahasa kita belum sampai ke neraka, Nabi itu sudah berkata, ya Allah, saya tidak sanggup masuk di sini, sebabnya karena panas. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah, walau taraidil mujrimuna nakisi ruhusihim inda rabbihim, seandainya kita melihat orang-orang yang berdosa yang menundukkan kepala di hadapan Allah, mereka berkata, Rabbana amanna, ya Allah, kami sudah melihat tentang kisahmu, wa sami'na, kami juga sudah dengar tentang kisahmu, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami ingin lakukan amal saleh kepada ya Allah. Inna mu'minu, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang yakin. Tetapi Allah memberikan jawaban di ayat di surah yang lain, seandainya kamu dilahirkan oleh ibumu di dunia ini 2 kali, tentunya aku akan berikan kesempatan kepada kamu untuk menikmati kembali hidup ini. Artinya apa nih para hadirin? Seandainya Allah
berikan kesempatan kembali Bapak Ibu, orang-orang yang telah menemui kita, terutama orang-orang berada dalam mereka, diberikan kesempatan sesaat saja untuk menikmati hidup ini yang tidak dekat, tidak ada penghuni neraka. Semuanya pasti akan masuk dalam surga. Semuanya pasti akan masuk dalam surga. Itulah dikatakan bahwa surga neraka itu adalah gaib. Allah Maha Gaib. Lalu yang ketiga, 7 poin saja. Yang ketiga, doa kita ijabah para diri tengah malam. Jam 2, jam 3, sementara orang tidur. Ada yang berkata sama saya, susah dibangun Ustaz tengah malam. Sayyidina Ali pernah berkata, kalau orang itu sudah umur di atas kepala 5, apalagi di sini saya lihat banyak yang kepala 6, kepala 7, maksudnya usianya. Kalau dia sudah umur di atas kepala 5, susah bangun. Berarti hati itu betul-betul itu kotor. Kalau bahasa kasarnya, kalau bahasa hati betul-betul dengan noda hitam di dalamnya, begitu banyak dosa itu. Tapi singkat saja, kalau kita ingin cepat bangun, Nabi pernah berkata kepada istrinya bernama Siti Aisyah, Aisyah, sebelum kamu tidur, hatam dulu Al-Quran. Aisyah bin, apakah mungkin saya mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Doa sebelum tidur, niatkan dalam hatimu, ya Allah bangunkan saja sekian, insya Allah akan bangun. Walaupun kita tidak bangun, insya Allah kita sudah dapat pahala, karena kita sudah niat. Tetapi jangan niat terus lalu tidak jadi bangun. Satu kali Pak, Allah itu mengetahui daripada isi hati kita. Makanya insya Allah, ya Allah bangunkan saja sekian, insya Allah akan terbangun. Yang kedua, kalau kita ingin cepat bangun, cepat tidur. Nabi itu pagi tidurnya jam 9, jam 10, lalu dia bangun jam 2, jam 3. Tapi kalau kita paling kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita tidur jam 11, jam 12. Sebab kenapa ini pengaruh? Dulu itu orang, sekarang mohon maaf, sekarang itu televisi saya lihat kurang orang nonton. Ini kebanyakan ini HP. Tidak perlu jauh, ini dalam satu rumah tangga saja, termasuk saya, 5 orang. Misalnya satu kamar, dalam kamar itu saya punya anak 3, nama istri dengan saya 5 orang. Ini tidak pernah baku ngomong, yang berhadapan dengan HP saja. Dengan ini tidak pernah baku ngomong itu. Kalau dulu kan televisi yang lain, malah dulu kalau ibu-ibu mohon maaf, kalau dulu itu luar biasa. Kadang-kadang orang hafal acara televisi. Ya. Kadang-kadang dia berikan nama anak itu seperti kan apa yang ditonton dalam televisi. Saya nyata pernah diundang di Goa untuk berikan ceramah Afrika. Saya baca dalam undangan itu, apa nama anaknya? Francisca Carolines. Saya tanya bapaknya, apa itu nama anakmu? Tidak salah itu Ustaz. Maksudnya apa? Saya undang kita untuk memberikan ceramah Afrika supaya Ustaz bisa menerjemahkan apa arti nama Ustaz. Lebih bisa tidak tahu. Kok kira semua Ustaz itu tahu artinya? Bayangkan itu ganti. Anda sudah terlanjur undangan sudah berikan. Bayangkan Francisca Carolines, mungkin dia lagi di Perancis lalu diartikan di Goa. Apalagi sekarang. Memang mungkin kalau sekarang lagi, apalagi kalau anak-anak muda sekarang, suka ganti-ganti nama. Ada nama dikasihkan oleh orang muda, dipotongkan kambing 2 ekor, nama punya anak, diganti lagi itu namanya. Tidak perlu jawab, penasa sendiri. Nama asli itu Arif, saya dengar-dengar dipanggil teman, bukan Arif, datang di rumah saya, Gopal. Apalagi nama ini Gopal. Satu kali ini lagi, sewaktu datang rumah saya, itu nama asli itu 2 hari dipanggil oleh tema itu Gary. Saya bilang kenapa bukan Gergadi itu? Ada sekarang ya. Hadirin, artinya pemuda sekarang. Hadirin, ayo kita kembali banyak doa. Ya. Lalu yang terakhir para hadirin, yang terakhir doa kita ijabah selesai sholat Pak. Makanya Pak,
pun bagaimana pentingnya pekerjaan kita, beri salah ke kanan, beri salah. Jangan dong langsung lipat sekadar. Boleh itu walaupun ada urusan penting, tapi kita beristighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah. Baru itu baru mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pekerjaan yang penting, bayangkan selesai sholat kita puji Allah, mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allah bertenang, pikiran kita tenang, perasaan kita hadir Allah bersama dengan kita, orang itu dekat dengan Allah, orang itu dekat dengan surga, jauh dengan setan, jauh dengan neraka. Macam-macam 33 kali, dikali 5 kali suruh kita 165 kali, 495 kali. Bagaimana mungkin Allah tidak merasakan sayang terhadap? Malah kata Rasul, orang yang pertama kali masuk dalam surga, orang selalu memuji kepada Allah, baik dalam keadaan senang puji Allah, susah pun kita puji Allah. Sebab apa? Karena pintu pujian kita kepada Allah itu merupakan ibadah orang-orang terdahulu, ibadahnya para nabi, para malaikat. Kita ambil contoh ibadah para nabi. Nabi Nuh ketika naik di atas kapalnya, sewaktu datang banjir, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, ketika kamu naik di atas kapal pun jangan kamu puji aku, mengucapkan kalimat alhamdulillah sesuai dengan peringatan dalam Al-Quran. Wa idza tawaita anta wa man ma'a 'alal fulki faqul alhamdulillahi alladzi najjana minal qawmi zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kami, mengikut kami naik di atas kapalnya, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan tidak mau naik di atas kapal Nabi siapa? Istri dan anaknya. Artinya apa ini? Nabi Nuh tidak sanggup mengislamkan itu anak karena bukan hidayah dari Allah. Makanya kalau Allah mau banyak manusia pasti akan terjadi. Allah mau tidak yang mau manusia itu pun pasti akan terjadi. Jikalau tidak maunya Allah punya manusia, apakah mungkin itu bisa terjadi? Hampir semua manusia ingin jadi orang kaya. Hampir semua manusia ingin jadi orang sukses. Ingin jadi anggota DPR, ingin jadi wali kota, ingin jadi gubernur, bahkan ingin jadi presiden walaupun dalam keadaan yang tidak, hal yang kurang bagus. Sekarang luar biasa politik, Pak. Saya kebetulan saya diamanatkan di Goa, di kompleks saya. Saya bukan Sami, tidak ada lagi Ustaz. Kita mami ini orang tokoh masyarakat di sini jadi ketua RT. Masa saya ketua jadi ketua RT? Ayah tanya dulu istriku, ternyata itu hargai orang datang kasihan. Ternyata kemarin waktu selesai pemilu diundang pada Pak Anuran seluruh RT dengan RW. Dengan hasil pemilu sangat mengecewakan buat kita, buat dia katanya. Saya mengecewakan kerjaan RT kurang ikut di Panura ini. Kenapa dia kurang? Kenapa dia kata saya mengecewakan? Karena Prabowo pada saat itu kalah telak di sana. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipaksa itu orang. Apa dia bilang lagi? Berikan pemahaman lebih pintar masyarakat daripada kita. Masa Ustaz mau diatur? Aku Ustaz yang ngatur Panura. Diatur saya terus terang, saya Anies bilang begitu. Kalau ada mau, gak usah jadi RT. Kan kita sudah tahu agamanya, sudah tahu tentang anak. Kalau orang yang jolil melakukan kedoliman yang kita pilih, coba siapa yang berdosa, kita pun ikut berdosa. Saya langsung bilang saya pulang, bikinkan SK saya, penyuka saya tidak mau. Masa mau atur saya Ustaz yang atur Panura. Oleh sebab itu, ayo Pak Nadi, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan negara kita tetap aman, tenang, ya, hatinya kita tetap menjaga ketertiban itulah yang sangat penting. Ya. Hadirin, saya kembali, ayo kita perbaikilah ibadah di bulan suci Ramadan ini, karena bulan ini adalah merupakan seluruh amal
menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup ini dan di akhirat yang bahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.